Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Masjid ini bisa berdiri. Masjid ini akan selesai dari pembangunannya. Itu pun kalau Allah mengizinkan dan memberikan nikmatnya. Segala keindahan yang kita rasakan, segala kenyamanan yang kita dapatkan, itu bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang memberikannya kepada kita. Jangan sampai ini tatkala kita berhasil, tatkala kita sukses, kita menisbatkan kesuksesan itu kepada diri kita. Jangan seperti Qarun. Kita tahu bagaimana Qarun. Dia mengatakan tentang keberhasilan dia, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa sukses seperti ini, itu karena ilmu yang diberikan kepada aku, bukan karena Allah. Maka akhirnya kita tahu akhir cerita Qarun. Dia dan semua kesuksesannya, Masya Allah, bisa goyang-goyang jemaah. Jangan dihadapkan ke ana ini. Iya, hadapkan ke jamaah, nggak apa-apa. Gerakan aja. Sampai mana kita jamaah? Alhamdulillah. Subhanallah. Akhirnya Qarun dan semua kesuksesannya hanya tinggal dongeng dan cerita. Kalau sekarang orang menemukan harta terpendam, apa kata orang? Harta karun. Hartanya Qarun, nggak ada hartanya Qarun. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah Rabb alam semesta ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk beliau yang dalam setiap sholat kita seharusnya mengingat beliau. Kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam buat engkau wahai Nabi. Kemudian kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi terkadang kita membaca itu juga nggak ingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat yang kita ingat ucapan imam, Assalamualaikum warahmatullah. Oh, udah selesai sholatnya. Wallahi jamaah, kita banyak hidup lalai. Lalai dengan ibadah kita, lalai dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum siapa namanya? Kok noleh ke belakang? Siapa namanya? Novel berapa kali sholawat dari tadi? Nggak kehitung. Masya Allah.
Masya Allah. Ini Ma'had Imam Nawawi, Masya Allah. Jadi teman-temannya semua sama, nggak ada yang dihitung. Berapa? 500? Nggak tahu, kira-kira 500 lewat 2, lewat 3. Nah, ini anak-anak biasakan diri sholawat. Anak-anak yang di pesantren biasakan diri sholawat buat Nabi SAW agar tumbuh cinta di diri kita. Kita kalau sering mengucapkan nama Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka akan tumbuh pohon cinta. Ketika pohon itu tinggi, besar dan rindang, semoga dengan itu kita bisa menjadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pewaris para nabi. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ana mau bagi hadiah. Sebutkan 5 karangan Imam Nawawi. Kita ini di pondok Imam Nawawi. Jangan sampai nggak tahu sama kitab-kitabnya Imam Nawawi. Mana? Yang di pesantren nih. Sebutkan 5 kitabnya Imam Nawawi. Siapa yang mau angkat tangan? Kok 3? Mintanya 5. Nawar 3 dia jemaah. Banyak kitabnya Imam Nawawi ini, banyak banget. Baru baca 3. Nah, yang 3 Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Syarah Sahih Muslim, ya 2 lagi tambahin. Jamaah, masa di Ma'had Imam Nawawi? Mana dia? Baik, yang dari luar Imam Nawawi. Allahu Akbar. Harus diganti nama pondoknya nih Ustaz. Ya gimana? Paling tidak awal masuk itu tahu Imam Nawawi itu siapa. Lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, karangannya apa saja. Baru jadi Nawawi. Nah, ya. Ada di sana, ada di sana. Baik, antum apa? Raudatul Talibin, Arba'in, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim. Baca apa itu? Oh, ada contekan itu jamaah. Nah, ya nanti ini santri-santri paling tidak harus hafal semua kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Beliau memiliki kitab-kitab yang sangat bermanfaat sekali. Baik. Nah, antum. Iya, tanggal berapa hari ini? Nah, tanggal berapa? Tanggal 28. Imam Nawawi nggak kenal sama kalender tanggal 28. Gimana tuh? Kita umat Islam kalendernya apa? Hijriah. Tanggal berapa kita? Nah, antum yang pakai baju putih. Nah, 12 Sya'ban 1439. Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Fadl. Masya Allah. Habis bulan Sya'ban bulan apa? Tunggu dulu jemaah. Bulan apa? Ramadan. Habis Ramadan? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Syawal, habis Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Nah, sebelum bulan Sya'ban bulan apa? Antum.
Sebelum bulan Sya'ban, bulan Ramadan gimana? Bulan Rajab. Baik jemaah. Semoga kita benar-benar menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, nama ma'had ini Ma'had Imam Nawawi. Nama yayasannya Yayasan Ubudiyah. Ana sudah dengar Yayasan Ubudiyah ini jemaah sejak di Madinah. Karena kita punya teman-teman sekelas dari Pekanbaru. Mereka menceritakan bahwasanya alhamdulillah kita punya Yayasan Ubudiyah yang artinya penghambaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai. Kembali kepada tema kita hari ini. Bagaimana menyikapi fitnah terhadap dakwah yang benar ini. Agama Islam yang Allah ridhain ini menetapkan dalam bab keyakinan, dalam bab akidah, yaitu tauhidullah, menafikan segala kesyirikan. Ani'budullah wajtanibut taghut. Dalam bab keyakinan kita diperintahkan untuk mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah, tidak berdoa, tidak memohon, tidak meminta pertolongan, tidak bertawakal, tidak bernazar, tidak berkorban, kecuali semuanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dalam bab ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membuat sendiri tata cara ibadah. Mungkinkah kita sholat duhur 7 rakaat? Enggak. Mungkinkah kita puasa Ramadan 40 hari? Tidak. Mungkinkah kita berhaji di bulan Sya'ban? Enggak mungkin. Kenapa? Karena kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat orang yang mengajak kepada kebenaran, orang yang menyeru kepada al-haq yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan mendapatkan cobaan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibayangkan jalan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam bertaburan mawar dan melati, tidak. Tapi jalan dakwah Nabi SAW bertaburan onak dan duri. Sebagian sahabat-sahabat Nabi tewas dibunuh. Kenapa? Kenapa Bilal disiksa? Apa salahnya Sumayyah? Kenapa Sumayyah dibantai oleh Abu Jahal sampai tewas? Apa salah dia? Nggak ada salah. Masya Allah. Mati ya. Ini kita pakai genset. Jazakallah. Kenapa mereka? Mereka dibantai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun sebelum jadi nabi, beliau dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau dihargai. Penduduk Mekah hampir semuanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nih, mulai beliau mendapatkan perintah untuk bangkit menyampaikan agama Allah, di situ beliau dimusuhi. Di situ ucapan-ucapan cacian dan makian mulai muncul. Sebelumnya penduduk Mekah mengenal Nabi SAW Al-Amin, orang yang amanah. Sebelumnya mereka mengatakan ma jarrabna 'alaika kadziban, kita tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Itu awal yang mereka katakan.
Tapi tatkala Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, mulai dihina. Dihina apa? Kadzab. Dikatakan sahir, penyihir, apalagi penyair, kahin, dukun. Sallallahu alaihi wasallam. Mulai ada ungkapan-ungkapan yang tidak enak didengar. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pemecah belah umat. Memisahkan anak dari bapaknya, suami dari istrinya. Dakwahnya meresahkan masyarakat. Itu diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah menghibur Nabi bahwasanya apa yang dialami beliau alaihi salatu wassalam itu bukan hal yang baru. Allah mengatakan fa in kadzabu, kalau mereka mendustakan engkau, faqad kudziba rusulun min qabli, nabi-nabi sebelummu juga didustakan oleh kaumnya. Ja'u bil bayinat waz zubur wal kitabil munir. Mereka datang dengan semua bukti-bukti atas kebenaran mereka. Mereka datang dengan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Namun apa yang didapat? Didustakan oleh kaum. Ya, apa yang harus kita lakukan menghadapi fitnah-fitnah buat dakwah ini? Dikatakan aliran keras, dikatakan fundamentalis, kelihatan pakai jenggot, apa kata mereka? Teroris. Dan terus terang jemaah, sampai saat ini banyak orang tua yang takut anaknya pakai jenggot. Orang tua yang lihat anaknya berubah penampilannya, ikut aliran apa anaknya. Nah, hati-hati, jangan sampai jadi teroris. Karena apa? Karena memang ada tuduhan, ada penggiringan opini lewat media-media yang ada, bahwasanya mereka yang semangat beragama, hati-hati. Orang-orang orientalis menyebutkan salah satu penyebab munculnya aliran-aliran keras, kata mereka apa? Al-hamas ad-dini, semangat beragama. Maka apa sikap kita menghadapi tuduhan-tuduhan? Dikatakan suka mengkafirkan orang, dikatakan intoleransi, dikatakan apa lagi jemaah? Kolot, orang-orang yang tidak mengerti perkembangan zaman. Banyak kali tuduhan-tuduhan seperti itu. Padahal dakwah Islam adalah dakwah mengajak kepada rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita diutus, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, bahwa kami tidak mengutusmu kecuali rahmat lil alamin. Tapi beliau dilemparin batu, tapi beliau hendak dibunuh, tapi beliau diusir dari kota Mekah. Sahabat-sahabatnya hijrah berangkat ke Habasyah. Kenapa mereka melakukan itu? Biasa, manusia itu memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal. Pernah suatu hari ana naik taksi di Medina bersama beberapa teman. Dia tanya, dari mana? Indonesia. Min Indonesia. Idza safarta hal sataqumu bid-da'wah. Kalau kamu pulang ke negerimu, kamu mau berdakwah enggak? Sebagian mengatakan iya, kita akan balik ke negeri kita, kita akan dakwah, tapi berat dakwah di negeri kita.
Banyak masyarakat yang tidak suka dengan sunnah Nabi SAW. Banyak masyarakat yang masih terlilit dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan sebagian di antara mereka. Kita biasanya kalau pulang dimusuhin sama masyarakat. Apa kata supir taksi? Dia mengatakan isbir, sabar. Rasulullah SAW beliau di Mekah berdakwah sendirian di tengah komunitas orang-orang musyrik. Ka'bah itu dikelilingi 360 berhala. Nabi SAW bukan orang kaya. Kalau mungkin sebagian mengatakan, oh kalau orang kaya mungkin gampang berdakwah. Nabi SAW bukan orang kaya. Orang-orang yang masuk Islam juga banyak yang lemah. Tapi beliau bersabar. Ini kunci pertama menghadapi fitnah terhadap dakwah yang benar. Apa? Sabar. Di dalam Al-Quranul Karim hampir 20 kali Allah menyuruh Nabi kita bersabar. Khusus Nabi kita disuruh bersabar oleh Allah Jalla Jalla. Sebagian orang berpikir sabar ada batasnya. Baik, kalau ada batasnya berapa tahun orang bersabar? Anak kasih hadiah. Ya Allah jemaah. Gak ada batasnya. Kalau ada batasnya berapa tahun? Berapa? 20? Sampai Nabi Nuh berdakwah. Berapa tahun? 950 tahun. Nah, fadhal. Nah, kasih dua yang jawab, kasih. Satu-satu. Nah, kalau ada batasnya, oke, kita katakan batasnya berapa? 950 tahun. Antum kalau sudah nggak kuat, ya Allah nggak kuat, ya Allah, boleh doa seperti doanya Nabi Nuh alaihissalam supaya ditenggelamkan dunia ini. Betul, antum udah nggak kuat. 950 tahun. Namun kesabaran manusia ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Kitanya yang kadang-kadang nggak sabar. Aduh, anak udah nggak kuat, Ustaz. Nggak tahan. Anak udah mau main tangan aja. Anak udah mau ini itu. Ini berbahaya. Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW hampir 20 kali. Isbir. Dalam proses dakwah beliau selama 23 tahun, ada kondisi-kondisi beliau tertekan. Dada beliau sesak. Iya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ya Allah ingatkan lagi kepada beliau untuk bersabar. Di surat Shad ayat 17. Allah mengatakan, isbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Siapa jemaah yang enggak sakit hati? Umpamanya ada orang memberikan tuduhan kepada antum, hada syafiq, dukun itu. Kita kan ya Allah, masa ana dukun? Ada tukang sihir. Hada. Manusia akan merasakan ada sesuatu di dirinya. Ada fulan cari muka. Ada fulan ingin dihormatin orang. Ada fulan tuduhan-tuduhan itu membuat hati kita sedih. Nabi pun sedih. Maka Allah menyuruh mengatakan kepada isbir ala ma yaqulun walkur abdana Daud. Disuruh ingat sama Nabi Daud. Ketika kesabaran itu mulai berkurang, ingat dengan kisah nabi-nabi yang sebelumnya. Allah mengatakan di surat Al-Ahqaf ayat 35,
fasbir. Ini buat Nabi nih. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah, sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Yang urut lah. Urut. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad alaihissalam. 5. Nuh alaihissalam. Tinggal 1 jemaah. Masya Allah. Fadhal. Nabi Nuh alaihissalam. Dimulai dengan Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan kepada nabinya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya Nabi juga tertekan di Mekah jamaah, menghadapi kaumnya. Di awal-awal dakwahnya, beliau kadang-kala sedang sholat di Masjid Al-Haram. Lagi sholat, Abu Jahal hendak menginjak lehernya. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau sedang sholat, datang Uqbah bin Abi Mu'aid membawa ari-ari onta, diletakkan di pundak Nabi yang sedang sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, seperti itu sabarnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi nanti datang kondisi tertentu, beliau nggak kuat. Allah suruh sabar. Di surat An-Nahl ayat 127, 128 Allah mengatakan isbir, sabar. Wa ma sabruka illa billah. Dan kesabaranmu ini hanya dengan Allah. Ya udah, kembali ke nama Allah. Mau gimana lagi? Wala tahzan alaihi wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan sampai engkau merasa sesak dadamu, susah, sedih menghadapi mereka. Jadi sempit dadamu menghadapi makar-makar mereka. Itu Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersabar. Pernah berkumpul penduduk Mekah, berpikir bagaimana menyikapi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, yang akhirnya mereka berkumpul untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah tuh bersama siapa? Bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di surat Hud ayat 115 Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir, sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang-orang yang berbuat baik, jamaah. Di surat Muzammil awal-awal ayat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan kepada nabinya di ayat ke-10, wasbir ala ma yaqulun. Engkau menghadapi ucapan-ucapan mereka. Bukan sekali Allah menyuruh nabinya bersabar, tapi berulang kali. Bahkan pada tahun ke-8 Hijriah, pada waktu Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, ada perang namanya Perang Hunain. Rasulullah SAW setelah Perang Hunain membagi harta rampasan perang. Pemuka-pemuka Quraisy sebagian dikasih 100 ekor onta. Fulan dikasih 100 ekor onta. Akhirnya ada yang mengucapkan bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang tidak adil. La yuradu bihi wajhullah. Sampai kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil?
Lalu Nabi berusaha menghibur dirinya. Laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fasabar. Nabi Musa alaihissalam sudah diganggu, disakiti lebih parah daripada aku ini. Dan dia bersabar. Artinya ketika seorang menjalankan dakwah ini dengan benar, maka dia harus sabar. Dengan ucapan-ucapan manusia, apapun yang dia ucapkan. Luqman Al-Hakim ketika memberikan wasiat kepada putranya di surat Luqman ayat 17, dia mengatakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai ananda, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kau tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dan sabar. Sabar dengan apa? Dengan apa yang menimpa. Karena yang menimpa seorang pendakwah dan dakwah ini adalah hal-hal yang menyakitkan hati. Tapi kuncinya sabar. Kalau kunci ini sudah lepas, maka yang akan terjadi kadangkala akibat yang buruk buat dakwah ini. Sebagian sahabat tidak sabar. Khabbab bin Arad mendatangi Nabi alaihissalatu wasallam bersama beberapa orang. Ketika itu Nabi sedang tiduran, sedang bersandar dengan baju beliau di naungan Ka'bah. Kata Khabbab bin Arad mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wasallam, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastamsir lana. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa engkau tidak berdoa buat kami? Apa engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah buat kami? Karena sudah enggak kuat sahabat menghadapi fitnah terhadap diri mereka. Lalu beliau mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Dulu tuh orang-orang sebelum kalian bagaimana ketika mereka menegakkan kebenaran? Yuhfaru lahu, digali tanah, wa yudha'u fi, thumma yudha'u al-minsharu fi ra'si. Dia ditaruh di tanah, kemudian gergaji ditaruh di atas kepalanya. Digergaji kepala orang itu. Gergaji itu menembus kulit, menembus tulang, menembus otaknya, kemudian dia terbelah menjadi dua. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Wa yumshatu bi amshatin min hadid. Sebagian disisir dengan sisir dari besi, sehingga daging dengan tulangnya itu terpisahkan. Wa ma yardu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Wala yutimmanallahu hadzal amr, Allah akan sempurnakan agama ini. Hatta yasirar raqib min San'a ila Hadramut, sampai nanti akan ada orang yang berkendaraan dari San'a ke Hadramut. Dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala terhadap kambing-kambingnya. Lalu Nabi mengatakan, walakinnakum tastajilun. Tapi kalian terburu-buru orang ingin mendapatkan hasil cepat. Nggak boleh jemaah. Kita menghadapi tuduhan-tuduhan, omongan-omongan, dicela macam-macam, sabar. Yang kedua, berdoa, minta keteguhan hati, minta supaya omongan-omongan orang itu, syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh mereka itu tidak membuat kita berpaling. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu ditawari macam-macam oleh orang-orang kafir. Dibujuk dengan berbagai macam ucapan oleh mereka. Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat 73, 74. Allah mengatakan, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Hampir saja tuh orang-orang menfitnah agar Nabi berdusta
membuat sesuatu selain Al-Quranul Karim. Mereka menfitnah Nabi karena Al-Quran yang dibawa, karena firman Allah yang disampaikan kepada kaumnya. Mereka menawari Nabi, udahlah, gimana kalau gantian menyembah Tuhan? Sebulan atau setahun kita menyembah Tuhanmu, setahun pulang kau menyembah Tuhan kita. Mereka melakukan banyak penawaran terhadap dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau itu yang kau lakukan, idzallat wa idzallat takhaduka khalila, maka mereka akan menjadikanmu teman dekat. Nabi dimusuhi oleh kaum. Tapi dengan syubhat-syubhat itu, kalau Nabi mengikuti mereka, maka orang-orang kafir akan menjadikan Nabi teman. Lalu kata Allah, walaula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami, kata Allah, yang meneguhkan hatimu, hampir saja engkau bersandar kepada mereka. Hampir saja. Sedikit engkau bersandar kepada mereka, bergantung sama mereka. Maka jamaah, hati kita ini lemah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ketika turun ayat ini, Nabi mengatakan, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata. Wallahi jamaah, jangan dipikir lulusan pesantren akan tetap di atas keimanan. Wallahi ada lulusan pesantren yang murtad. Kok lulusan pesantren? Penulis wahyu. Di masa Nabi alaihissalatu wassalam ada penulis wahyu Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia bergabung dengan musuh-musuh dan jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Di sini kita lihat kenapa Nabi alaihissalatu wassalam terus berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang menjadi ukuran, yang menjadi standar orang baik atau tidak ketika kematian datang kepada dia. Bukan sekarang. Kalau sekarang antum ke masjid, antum masya Allah taat kepada Allah, alhamdulillah, ini proses yang baik. Tapi kita tidak tahu apakah kebaikan ini akan terus mendampingi kita. Wallahi jamaah, ada anak lulusan pesantren, kuliah, perempuan. Dia kuliah sampai lulus. Kemudian gara-gara sohibnya menikah dia. Suaminya suatu saat melihat istrinya hilang. Pulang-pulang istrinya hamil dari pesantren. Suaminya kesian sama istrinya. Ditunggu sampai akhirnya dia ceraikan istri. Setelah diceraikan istrinya, beberapa bulan kemudian istrinya sudah pakai tato-tato berisikan salib di tubuhnya jamaah. Lulusan pesantren. Maka jangan merasa aman dari godaan setan. Nih anak-anak pesantren doa terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam terus berdoa, bagaimana dengan kita? Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doanya Nabi Ibrahim buat dirinya dan anaknya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diri hamba dan anak keturunan hamba dari melakukan kesyirikan, meminta, menyembah berhala-berhala. Itu Nabi Ibrahim. Lalu antum berpikir, lah anak muslim insyaallah mati Islam. Insyaallah mati Islam. Tapi kita perlu berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi mengajarkan doa kepada Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Nabi mengatakan kepada Shaddad bin Aus, ya Shaddad bin Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna
al-dhahaba wal fiddah fagnis anta haula'il kalimat. Wahai Syaddad, apabila engkau melihat orang-orang sibuk menimbun emas dan perak, sibuk dengan harta mereka, maka engkau timbun doa ini. Apa doa? Ana kasih hadiah yang besar yang hafal doanya Syaddad bin Aus. Jemaah, masa nggak ada yang hafal? Kita ini Ustaz orang-orang yang tidak mau riya, Ustaz. Kita berdoa tidak mau dapat hadiah, kita hanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baik. Kok ada nama ana di sini? Masya Allah. Baik, awal doanya. Nanti yang bisa melanjutkan, anak kasih hadiah. Hadiahnya mungkin berkurang. Awal doanya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd. Nah, mana yang mau melanjutkan? Jamaah, antum doanya minta fulus saja. Ya Allah, fulus ya Rabb. Kita minta ditetapkan hati ini di masa fitnah. Nah, siapa yang hafal? Ana mau lihat wajahnya satu persatu. Ya Allah ya Karim. Jemaah, ini doa sahih diajarkan Nabi kepada Syaddad bin Aus. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Siapa yang hafal? Anak kasih hadiah. Anak lihat ada yang betulin topinya, kayaknya mau angkat tangan pikirannya. Jamaah ini, wallahi Nabi mengajarkan kepada sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami memohon kepadamu as-sabat fil amr, ketetapan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama kita. Sebagian orang akhirnya berubah menyimpang, yang awalnya di jalan sunnah sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tahu-tahu jadi liberal, tahu-tahu jadi syiah. Ada sebagian yang masuk ke perguruan tinggi Islam, masuk berapa bulan nggak sholat, berhenti sholat. Ada seorang ibu yang telepon anak, Ustadz, anak anak Ustadz di perguruan tinggi Islam Ustadz nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Antum bisa dibayangkan. Di Surabaya ada sebuah kampus, itu ada tempat nongkrong di kantin. Ini kantin isinya orang-orang pintar. Nanti satu hari debat tentang Tuhan. Tuhan ada apa enggak? Oh, kayaknya enggak ada. Ini orang-orang Islam. Nanti besok debat kedua, Quran ini benar enggak ya? Dari Allah ya. Ini orang-orang tidak berilmu berdebat, sebagian di antara mereka jadi murtad. Kita minta Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr, dalam urusan agama ini, dalam urusan sunnah ini, wal azima 'ala rusyd. Dan minta kepada Allah azima. Apa artinya azima? Tekad yang kuat, keinginan yang kuat, tapi di atas kebenaran. Karena ada orang semangat tapi di atas kebatilan. Wa as'aluka muji sampai akhir doa itu. Tapi intinya antum hafalin doa itu. Baca di waktu-waktu mustajab. Kemudian doa yang ketiga. Iya, doa yang ketiga.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW kalau bangun malam beliau berdoa. Bangun malam mau sholat malam, istiftah beliau itu mengatakan, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq biidznik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Kita ini dihadapkan dengan masalah yang ada perselisihan. Kata Ustadz Fulan boleh, kata Ustadz Fulan nggak apa-apa, kata Fulan hadza bid'ah, kata Fulan kafir. Masya Allah. Terus mana yang benar Ustaz? Kita jadi bingung. Baca nih doa Nabi. Sekali lagi Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Allah, Engkaulah Rabb, pencipta, penguasa, pemilik, pengatur Jibril, Mikail, Israfil. Engkaulah yang menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi. Engkaulah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau menvonis, memutuskan di antara hamba-hambamu dalam pertikaian dan perselisihan mereka. Lalu apa? Ini tawasul Nabi dengan memanggil Allah Jalla Jalaluhu. Lalu beliau mengatakan, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biizni. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan dengan izinmu ya Allah. Itu Nabi minta. Sesungguhnya hanya Engkau yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau kita merasa aman, terkadang di situ ada celah buat setan untuk menyesatkan kita. Maka terus berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, menghadapi fitnah yang ada, terus menuntut ilmu dan amalkan ilmunya. Jangan sampai antum merasa cukup. Nabi alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu ya Allah. Itu Nabi minta. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam, apakah beliau berhenti menuntut ilmu? Belajar sama Khadir. Berangkat belajar, melakukan perjalanan panjang, dan perjalanan itu memerlukan kesabaran. Dan Khadir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau kayaknya nggak bakal sabar bersamaku nih, nggak bakal sabar. Maka nuntut ilmu, datang kajian. Biasanya orang-orang mulai menyimpang jauh dari jalan dakwah yang hak ketika nuntut ilmunya berkurang. Karena sibuk dengan dunianya. Dan ketika menuntut ilmu, pilihlah guru yang mengajak, mengagungkan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pinter banyak yang profesor ahli agama banyak. Tapi kita tahu mau milih profesor yang mana? Mau milih ustadz yang mana? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Tuh. Ketika kita bingung mau ini ustadz banyak sekarang menuntut ilmu sama siapa? Yang cinta sama sunnah, yang mengajak kepada sunnah, yang mengamalkan sunnah Nabi alaihissalam. Karena kata Nabi alaihissalam, ketika dalam perselisihan itu kuncinya sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah sesudahku, dan amalkan ilmunya. Banyak kita habis kajian ini, doa tadi yang diajarkan, doanya Syaddad bin Aus, doa yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib tentang salat malam Nabi alaihissalam. Kadang-kadang kita nggak membacanya, menghafalnya nggak ingin.
Tapi kalau doa bayar hutang, hafalin. Insyaallah ini Ustaz yang anak tunggu ini, doa bayar hutang. Allahu Akbar jemaah. Antara bayar hutang dengan meminta ketetapan hati, lebih berharga mana? Antum lunas hutangnya, tapi imannya tergadaikan. Antum seharusnya baca semua doa Nabi. Maka tolong diamalkan. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat kalian furqanan, alat pembeda. Jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan di antara ketakwaan kepada Allah adalah mengamalkan ilmu yang dipelajarin. Bukan hanya untuk menambah wawasan. Anak tadi habis datang kajian Ustaz Syafiq, iya bagus. Tadi ada beberapa doa, itu bagus doanya. Terus hafal Bapak? Ya enggak lah, kita kan hanya untuk nambah wawasan saja. Antum bisa tersesat. Dan jangan ditunda-tunda dalam beramal. Karena pesan Nabi SAW, beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian bersegeralah beramal, jangan ditunda-tunda sebelum nanti datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Paginya orang itu beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Dan biasanya orang kalau baru beramal, itu belum kokoh amal itu di dirinya, sehingga masih gampang goyah. Tapi tatkala dia sudah mengamalkannya, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan buat kalian pembeda. Anak-anak santri-santri yang tahu dengan keutamaan sholawat, bersolawat. Yang tahu dengan keutamaan zikir pagi dan petang, baca zikir pagi dan petang. Sebagian orang malas berzikir, ditunda-tunda berzikir. Nantilah anak baca zikirnya. Jangan. Baca ketika antum ada waktu, dan khususkan waktu untuk membaca, sehingga antum benar-benar memang ingin bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan berkaitan dengan menuntut ilmu jamaah. Dulu waktu kita di pondok, ini anak-anak di pondok, waktu awal kita masuk ke pondok, itu ditulis di pelajaran mahfuzat, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi jangan sampai nanti anak-anak sudah jadi ustadz kemudian nggak belajar. Anak ustadz sudah nggak perlu lagi belajar. Belajar terus jangan, belajar. Dan buat anak-anak yang udah ngerti bahasa Arab, coba dengarkan ceramahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nih ada cerita, seorang syekh cerita ada salah satu siswa mau kuliah di Jamiatul Imam di Riyadh. Dia daftar di tes. Dia ini dari negara pecahan Uni Soviet, dari daerah-daerah yang Kazakhstan, Kyrgyzstan, macam-macam. Ditanya sama syekhnya, tanya satu pertanyaan, bisa jawab. Tanya masalah tauhid, bisa jawab. Tanya masalah hadis, bisa jawab. Ditanya masalah fikihnya Hambali, mazhabnya Hambali. Tanya pertanyaan, bingung sampai yang tanya ini.
Antum ini belajar di mana? Kata dia, iya Syekh, alhamdulillah ana sudah mendengarkan 5.000 jam ceramahnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia dengarkan jamaah 5.000 jam. Apa kata syekhnya yang mengetes? Antum ini seharusnya keterima di S2, bukan di S1. Tapi karena nggak punya ijazah S1, akhirnya masuk S1. Maka buat teman-teman yang di pondok, usahakan waktu-waktu kosong dengarkan tuh ceramahnya Syekh Utsaimin. Bahasanya mudah. Di pondok wajib bahasa Arab kan? Wajib nggak? Ketawa-ketawa dibilang wajib. Baik, kalau yang tidak bahasa Arab dosa nggak? Nah, kelas berapa itu? Shaf tsani. Hal tatakallam bil arabiyyah daiman? Qalilan fa qalilan. Baik, katsiran bi ghairi al arabiyyah. Qalilan bil arabiyyah, katsiran bi ghairi al arabiyyah. Masya Allah. Jadi anak-anak nih yang nyantri usahakan ada waktu tiap hari dengarkan ceramahnya Syekh Utsaimin. Karena bahasanya mudah. Sekali lagi orang jamaah, kita perlu tambahan ilmu tersebut. Karena Nabi berdoa, wa qul rabbi zidni ilman, tambahin ilmu. Dengan apa belajar? Doa Nabi tiap pagi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap hari minta ilmu. Pantaskah orang berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an terus tidur habis subuh? Antum minta ilmu, iya Ustaz, mungkin bisa mimpi ilmu apa gitu kan. Nah, dia harus belajar al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan dipelajarin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, berilmu dan amalkan. Kemudian yang keempat, tinggalkan keraguan. Tinggalkan perkara-perkara yang memang kita masih ragu-ragu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak ragu. Ada amalan-amalan yang kita bingung, Ustaz, ini kata sebagian Ustaz nggak apa-apa mengamalkan ini. Kata sebagian Ustaz nggak boleh. Terus gimana? Ya anak ragu-ragu. Maka ketika ragu-ragu, lihat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya? Enggak, oh yakin sudah selesai sudah. Ketika antum patokannya ke sana, hilang semua keraguan. Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya Bismillah, Masya Allah, iya dibantuin jamaah. Ada yang bersandar kayaknya di sana. Mungkin ada yang tarik-tarik ya, Bang. Tolong dijaga di belakang sana. Baik. Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah menceritakan kisah Abul Fadl Saleh bin Ali bin Yaqub bin Mansur Al-Hashimi. Saleh Al-Hashimi. Dia itu termasuk teman duduknya Khalifah Abbasi. Siapa? Al-Wathiq billah. Pada masa itu, pada masa sebelumnya, masanya Mu'tasim, Al-Ma'mun ya, itu terjadi fitnah. Fitnah apa? Fitnah tentang pendapat kalau Al-Quran itu makhluk. Ulama-ulama disiksa. Ini fitnah ya. Imam Ahmad dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara saja mungkin aman, tapi dipukul, didera di depan masa, supaya masyarakat tidak ada yang ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini fitnah dalam urusan agama. Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah.
Quran itu kalamullah, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Darinya bermuasal dan akan kembali kepada Allah. Al-Quran itu kalamullah. Disiksa, dipecut sampai punggungnya Imam Ahmad itu banyak daging matinya di punggungnya Imam Ahmad. Jago pukulnya khalifah itu nggak boleh mukul banyak. Satu orang mukul 2 kali berhenti. Kenapa? Takut kesian. Cari tukang pukul yang lain. Pukul lagi. Sampai berpuluh-puluh kali Imam Ahmad bin Hanbal dipukul. Di masa Al-Wathiq billah, Saleh bin Ali bercerita bahwasanya dia berpendapat dalam satu masa Quran itu adalah makhluk. Karena itu pemikiran yang sedang ditanamkan oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi penguasa memiliki pendapat kalau Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran kalamullah. Jibril mendengar Allah menyampaikannya, Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Dan Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kata Saleh Al-Hashimi, ma ziltu aqul innal Qur'ana makhluk sadran min khilafatil Wathiq. Di masa pemerintahan khalifah itu Al-Wathiq billah, aku mengatakan Quran itu makhluk di awal pemerintahannya. Hatta aqdama alaina Ahmad bin Abi Du'ad syaikhan min ahli Syam. Sampai akhirnya Ahmad bin Abi Du'ad ini mendatangkan seorang alim ulama, syekh dari negeri Syam, dibawa untuk diajak berdebat. Dalam kondisi syekh ini diikat dengan besi. Ketika syekh ini masuk, Al-Wathiq malu sama syekh ini. Karena syekh ini wajahnya tampan, tamal qamah, hasan syaibah, jenggotnya bagus syekh ini. Apa uban-ubannya itu, masya Allah. Perawakannya indah orang ini. Kata Saleh, fara'aitul Wathiq qad istahya minhu. Kelihatan khalifah ini malu sama orang ini dan agak kesian sama orang ini. Akhirnya syekh ini didekatkan sama Al-Wathiq billah sampai dekat. Ketika syekh ini mendekat dengan khalifah, syekh itu mengucapkan salam, kemudian mendoakan khalifah dengan doa yang indah sekali. Kemudian Al-Wathiq billah, khalifah mengatakan ijlis, duduk. Dalam kondisi diikat dengan rantai. Thumma qala lahu, ya Syekh Nadir ibn Abi Du'ad. Wahai Syekh, engkau dialog sama Ibn Abi Du'ad. Nih, salah satu tokoh Mu'tazilah yang mengajak orang mengatakan Quran itu makhluk. Engkau debat sama, coba kau dialog sama Ibn Abi Du'ad. Apa kata Syekh ini? Ya Amirul Mukminin, aku suruh debat sama dia. Ibn Abi Du'adnya orang lemah, orang yang nggak bisa jawab, nggak bisa debat. Masa anda debat sama dia? Ketika ngomong itu khalifah marah kepada Syekh itu. Yang awalnya menghormatin Syekh itu, sekarang malah marah kepada Syekh itu. Kemudian khalifah mengatakan, Abu Abdullah ibn Abi Du'ad yabiqu aw yaqillu wa yatuf an mudadharika anta. Kau pikir Ibn Abi Du'ad nggak bisa debat sama engkau? Nggak mampu berdialog dengan engkau? Marah khalifah ketika itu. Hawin alaikam. Ya sudah Amirul Mukminin, sudah tenang katanya khalifah ini. Kalau memang ana suruh debat, izinkan aku berdialog sama dia. Iya, aku tidak mendatangkan engkau kecuali untuk dialog. Lalu Syekh ini mengatakan, ya Ahmad ibn Abi Du'ad, wahai Ahmad bin Abi Du'ad, ilama da'utan nas wa da'utani ilaih. Engkau sekarang itu menyeru manusia kepada aku. Engkau ngajak aku untuk apa? Kata Ibn Abi Du'ad, ila an taqul al-Quran makhluk. Aku mengajakmu untuk mengatakan Quran itu makhluk. Lianna kulla syai'in duna Allah azza wa jalla makhluk. Segala sesuatu selain Allah makhluk. Kata dia. Dia lupa bahwa sifat-sifat Allah adalah dari diri Allah jalla jalaluhu. Lalu Syekh mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin nih, kalau
engkau berkenan, tolong catat nih poin-poin dialog ana sama Ibn Abi Du'ad. Kata dia, iya, aku akan catat. Ya Ahmad, wahai Ahmad, kata Syekh ini, akhbirni an maqalatika hadhi, sampaikan kepada aku tentang ucapanmu ini. Apakah itu sesuatu yang wajib dalam urusan agama, sehingga agama ini tidak akan sempurna kecuali orang berpendapat dengan pendapatmu? Naam, iya, tidak akan sempurna seorang kecuali dia berpendapat seperti pendapat. Ya Ahmad, Syekh berkata, akhbirni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu aku tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutus kepada umat manusia. Apakah Nabi mungkin menyembunyikan sesuatu dari agama Allah yang beliau tidak sampaikan? Merahasiakan sesuatu dari agama Allah? Enggak. Semua sudah disampaikan oleh Nabi alaihissalam. Kemudian Syekh ini bertanya, aku mau tanya sama engkau, apakah Nabi mengajak umat manusia untuk berpendapat dengan pendapatmu ini? Apakah Nabi mengajak para sahabatnya untuk berpendapat dengan keyakinanmu sekarang ini? Kalau Quran itu makhluk? Diam Ibn Abi Du'ad. Takallam. Kata Syekh, ayo jawab. Diam dia. Lalu Syekh melihat kepada Khalifah. Ya Amirul Mukminin wahidah. Amirul Mukminin satu nih, nggak bisa jawab dia sudah. Ya. Kata Amirul Mukminin wahidah, satu. Ya Ahmad, lalu pertanyaan kedua, akhbirni anillah azza wa jalla hina anzala al-Qur'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kana Allah azza wa jalla as-sadiq fi ikmali dini am anta sadiq fi nuqsani? Aku mau tanya sama engkau, ketika Allah menurunkan firman-Nya pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Apakah yang Allah berikan informasi kepada kita tentang ayat ini benar, tentang kesempurnaan agamanya, atau engkau yang benar bahwa agama Allah ini kurang? Agama ini tidak akan sempurna kecuali orang meyakini apa yang kau yakini. Diam lagi. Lalu orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, dua. Dia nggak bisa jawab. Yang ketiga, akhbirni an maqalatika hadhi. Aku mau tanya tentang ucapanmu, tentang keyakinanmu ini. Apakah Nabi mengetahuinya atau Nabi tidak mengetahuinya? Faqala alimah, Nabi tahu kalau Quran itu makhluk. Fada'an nas ilaih, apakah Nabi mengajak orang-orang untuk meyakini apa yang kau yakini? Nggak ada hadis yang mengatakan Quran makhluk, bahkan Quran kalam Allah yang makhluk. Diam Ibn Abi Du'ad. Lalu dia mengatakan kepada Amirul Mukminin, salah. Tiga, dia nggak bisa jawab. Lalu yang keempat, ya Ahmad, kalau engkau katakan Nabi itu tidak mengajak manusia sebagaimana engkau katakan, kenapa sekarang engkau mengajak manusia? Abu Bakar tidak mengajak, kemudian Umar tidak mengajak, Utsman tidak mengajak, Ali tidak mengajak. Ketika itu Ibn Abi Du'ad tidak bisa jawab. Di sini Amirul Mukminin Al-Wathiq billah mulai dia condong kepada pendapat Syekh ini, karena sekarang meragukan ini. Apa yang diucapkan Ibn Abi Du'ad Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran. Nabi tidak mengajak umatnya. Kalau dikatakan Nabi tahu tapi Nabi tidak mengajak, ya sudah, engkau nggak usah ngajak orang, sudah selesai, biarkan manusia. Maka dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada, tinggalkan keraguan.
kita datang kepada sunnah Nabi SAW. Amalkan, nggak usah banyak ngomong, banyak acara. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Apa yang bukan agama di masa Nabi SAW maka tidak akan jadi agama. Cerita ini panjang, kemudian Al-Wathiq billah menyuruh melepaskan tali-tali dia. Baik, kemudian yang terakhir, yang keberapa? Yang kelima. Kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama. Sekali lagi, ulama yang seperti apa? Ulama ar-rabbaniyin. Ulama yang mereka belajar dan mengamalkannya dalam kehidupan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika antum bingung, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak ngerti, tanya kepada ulama. Jangan debat sendiri. Kadang kala ribut di medsos, komentar ini, komentar ini, sama-sama nggak punya ilmu. Udah tanya sama para ulama. Pernah di masa Nabi SAW, gara-gara mereka tidak bertanya kepada para ulama, dalam satu perjalanan ada sahabat yang terluka. Akhirnya dia junub. Pada waktu itu musim dingin. Ketika dia junub, dia berpikir, apakah aku boleh tidak mandi? Paling nggak tayamum. Kata dia, nggak bisa. Engkau harus mandi. Ini dalam kondisi luka-luka tubuhnya jamaah. Ada yang mengatakan ada di kepalanya lukanya. Akhirnya dia mandi, mati. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Nabi marah kepada para sahabat. Qatalahumullah. Mereka penyebab terbunuhnya orang ini. Semoga Allah membinasakan mereka, kata Nabi SAW. Halla sa'alu idza jahilu. Kenapa mereka nggak tanya kalau nggak tahu sama hukum? Minta fatwa kalau nggak tahu sama hukum. Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Obatnya orang yang sakit, yang nggak ngerti, yang bodoh itu bertanya. Karena kalau orang nggak mau bertanya, akhirnya akan tetap bodoh. Maka dalam masalah-masalah yang rumit, antum tanya kepada para ulama. Datang kepada ustaz di sini. Ustaz, afwan Ustaz, ana mau penjelasan, mau pencerahan lah dalam masalah ini. Dan dalam semuanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman siapa? Saya, antum, fulan lah. Sesuai dengan bagaimana Abu Bakar memahaminya, bagaimana Umar memahaminya, bagaimana Utsman memahaminya, bagaimana Ali bin Abi Thalib memahaminya. Karena Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka imannya seperti iman kalian, yakni iman para sahabat, maka mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wan as'ila. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, Masya Allah, kita bahagia banget mendengar antusias umat Islam untuk belajar ya. Tadi dikatakan yang daftar di Ummu Sulaim 360, yang diterima 80. Berarti harus
memperbesar Ummu Sulaim sampai menampung insyaallah 360. Dan ini suatu indikasi bahwasanya umat Islam sudah banyak yang balik ke agama. Dulu yang masuk pesantren itu sedikit dan biasanya nakal-nakal. Jadi udah sedikit kumpulan anak-anak nakal di pesantren itu dulu. Tapi sekarang udah berubah. Pesantren menjadi tempat kumpulan orang-orang yang niat untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, dan mereka berlomba-lomba untuk diterima di pesantren itu. Barakallahu fikum. Baik, ana akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk yang mungkin bisa ana jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya adalah seorang yang dulunya ahli maksiat. Hampir semua dosa pernah saya lakukan karena saya orang politik. Sekarang saya sudah mulai bertobat dan mengenal sunnah. Saya sudah rutin mengikuti kajian. Namun istri saya belum juga bisa diajak ngaji. Bahkan membaca Al-Quran pun tidak pernah mau. Bagaimana caranya Ustadz saya mengajak istri dan keluarga ngaji sunnah, sedang ilmu saya masih terbatas? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi kawan-kawan saya yang menganggap saya sudah berbeda? Subhanallah jemaah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Yang awalnya penuh dengan dosa, kemudian dia hijrah meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi orang yang meninggalkan masa lalu yang kelam itu akan diuji. Tidak hanya dengan dia bertobat selesai. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berhijrah, diuji mereka. Sampai Madinah nggak punya rumah, tinggal di masjid. Sebagian nggak punya pakaian, hanya sarungnya. Sebagian sahabat itu nggak punya pakaian, cuma sarung aja. Kalau sholat itu dipegangin sarungnya semua. Semua ujian itu adalah proses untuk mematangkan kita. Dan agar tampak apakah antum benar-benar bertaubat kepada Allah atau karena kondisi. Ada orang yang hijrahnya karena sakit. Ketika sembuh biasanya balik lagi. Ada orang yang hijrahnya karena bangkrut. Ketika sukses balik lagi. Maka dilihat kebenaran hijrah. Maka terus menuntut ilmu, belajar dan memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berkaitan dengan istri. Dulu istri antum seperti antum, sama aja. Mungkin juga banyak dosa, banyak ini. Yang dapat hidayah dulu kan alhamdulillah suaminya. Tugas suami mentransfer hidayah. Bagaimana mentransfer hidayah kepada istri? Ya, dengan cinta dan kasih sayang. Kalau istri cinta sama suaminya, mudah-mudahan si istri akan berubah dengan izin Allah Jalla Jalla. Sekarang bagaimana sang suami menunjukkan kalau suaminya cinta? Dulu model cinta suami, apa yang diinginkan istri dikasih. Model cintanya dulu kalau mau ke Singapura, mau kemana ya berangkat. Pengen apa berangkat. Dulu. Tapi sekarang model cintanya udah berbeda. Itu yang perlu disampaikan kepada istrinya. Cari waktu yang tepat. Cari momen-momen yang indah. Bawakan hadiah buat istrinya. Tunjukkan kepada istrinya kalau setelah dia ngaji juz sunnah, dia semakin peduli. Karena ada orang yang taubat akhirnya nggak peduli sama istrinya. Kajian doang, pengajian terus. Istrinya, mas kepingin makan di warung mas. Aduh janganlah, lebih baik di rumah. Ya, hal-hal yang mubah buat istrinya silahkan berikan. Sehingga dengan cara itu perubahan yang ada di diri suami dinilai positif, bukan negatif. Kalau dinilai negatif maka mereka akan menolak. Namun sekali lagi, kita hanya berusaha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersama pamannya sendiri, bersama istri pamannya ditentang, Ummu Jamil, Abu Lahab. Bagaimana menentang dakwah Nabi SAW? Maka antum dalam proses hijrah ini banyak baca sejarah para nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya terusir. Bagaimana kisah Nabi Lut, Nabi Nuh. Jangan dipikir istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh mendukung Nabi Nuh. Enggak. Mereka bahkan pengkhianat dalam sisi dakwahnya suaminya. Maka antum bersabar. Sabar sambil diperbaikin. Ketika nanti ya mendapatkan jalan buntu, terus antum minta sama Allah Jalla Jalaluh, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada istrinya. Apakah nanti Ustaz harus bercerai? Dilihat. Apabila kesalahan istri itu tidak sampai meninggalkan yang wajib. Kalau istri sudah nggak mau sholat, kalau tadi kan nggak mau ngaji, oke nggak mau ngaji nggak apa-apa, tapi yang penting sholat dulu. Istrinya kadang-kadang nggak mau diajak pengajian, ajak keluarganya ke taman surga. Pengajian nggak mau, kita mana? Kita ke taman surga. Mereka suka ke kebun-kebun. Sebelum ke kebun mampir ke masjid, ngapain? Kita sholat duha dulu di sini. Dengerin ceramah Ustaz. Maka dengan cara-cara yang baik semoga mendapatkan hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, oke, tadi pertanyaan yang kedua masalah tentang dia dianggap berubah. Tadi perubahan yang ada di diri antum harus positif. Tunjukkan. Setelah antum berubah, antum kalau makan di warung sama teman-teman, biar anak yang bayarin. Bagus dia. Biasanya pelit dia. Sekarang jadi baik. Itu perubahan positif yang harus dilihat sama mereka. Sehingga dengan cara seperti itu, perubahan yang dirasakan bukan hanya perubahan penampilan, tapi perubahan sikap kepada ke arah yang lebih baik. Baik, Ustadz, ada kata Ustadz yang lain, baca Yasin bagus kalau dibaca malam Jumat dibanding Al-Kahfi. Mohon penjelasannya Ustadz. Jamaah, hari Jumat itu baca surat apa saja baik. Antum baca dari Al-Baqarah, mau baca surat Yasin, mau baca surat Al-Mulk, mau baca Al-Waqi'ah, mau baca Al-Kahfi, mau baca Qul Huwallahu Ahad, baca apa saja baik malam Jumat itu. Namun tentang surat Al-Kahfi ini ada hadis yang menyebutkan kalau itu lebih utama dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat. Juga ada hadis-hadis tentang membaca surat Yasin yang dibaca pada hari Jumat. Namun hadis-hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Memang kalau berbicara Ustaz, kan ada ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif selama dhaifnya tidak terlalu parah Ustaz dalam fadailul amal. Iya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau ada yang sahih, maka hendaklah kita lebih kepada yang sahih, kita amalkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya atas keraguan yang terdapat pada poin nomor 4 tadi Ustaz. Bagaimana hukumnya masjid yang dibangun atas dasar dengki, yaitu antara masjid A dan B berjarak antara 500-400 meter. Masjid A bangunan lama dan B masjid baru. Apakah masjid B yang baru dibangun termasuk masjid dirar, sedangkan masjid A yang lama dibangun dan masjid A masih bisa nampung jamaah sholat? Apakah boleh melakukan sholat di masjid yang baru tersebut? Bagaimana hukumnya? Dilihat jemaah, kita berbicara tentang dengki. Siapa yang bisa menetapkan fulan membangun masjid karena dengki? Di kota Madinah ketika masjid dirar dibangun, Nabi nggak tahu kalau masjid itu dibangun karena kedengkian, nggak tahu. Bahkan orang-orang itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Nabi untuk sholat di masjid itu. Namun ketika itu Nabi dalam perjalanan mau perang, nggak usah perang Tabuk. Nabi dalam perjalanan mau perang, kata Nabi, nanti kalau pulang aku sholat di sana. Rasulullah berjanji
Kalau pulang dari peperangan nanti akan sholat di masjid itu. Tapi dalam perjalanan pulang ternyata turun wahyu kalau masjid itu dibangun untuk merusak umat. Siapa yang memberitahu Nabi SAW? Allah. Jadi kalau antum katakan masjid itu masjid dibangun di atas dasar kedengkian, ini yang harus dikoreksi kebenaran. Kemudian kita tahu di negeri kita ini bangun masjid itu harus ada izin dari pemerintah. Jadi membangun tempat ibadah itu harus izin dari pemerintah. Kalau berdekatan biasanya nggak boleh. Maka dilihat. Karena berkaitan memang para ulama kalau berbicara secara umum ya, Anda tidak bicara tentang masjid tadi. Bicara secara umum, lebih utama mana sholat di masjid baru sama masjid lama? Maka mereka mengatakan di masjid yang lama. Karena di situ lebih lama ditegakkan sholat di dalam sana. Tapi kalau bicara yang tadi ini, wallahu a'lam bishawab. Kenapa dia bangun? Apakah karena kedengkiannya? Atau karena memang ingin merusak umat? Wallahu a'lam bishawab. Maka antum harus koreksi dulu apa yang antum ucapkan. Kalau memang dia dibangun di atas kedengkian karena ingin merusak hubungan antar masyarakat, maka jadi masjid diror. Tapi kalau tidak, ya tidak, nggak apa-apa kita sholat di sana. Ustaz, sampai kapan batas untuk melawan para penoda agama jika dibiarkan mengulah? Jika dilayani maka akan tenar populer para penoda agama. Di lain sisi kita dikatakan diam saja saat agama dihina. Beda dengan ahlul bid'ah yang melaksanakan aksi sebagai wujud peduli. Oh ya Ustaz, akhwat boleh bertanya pada ikhwan alim perkara ilmu. Masya Allah. Yang terakhir ini bahaya. Nah, berkaitan dengan membela agama Allah ini, Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian membela Allah, Allah akan belain kalian. Allah akan bantuin kalian. Bagaimana kita membela agama Allah ini? Yang pertama dengan menegakkannya di diri kita. Ada orang yang marah-marah kepada penoda agama. Umpamanya, iya kita pantas marah kepada penoda agama. Tapi tanya, antum sholat enggak? Ya belum dapat hidayah, ya belum sholat. Antum nih, antum tegakkan agama Allah di diri antum dulu, sehingga antum membantu menolong agama Allah. Ketika agama Allah tidak antum gubris, lalu antum mengatakan membela agama Allah. Kemudian berkaitan dengan penoda agama di negeri kita, jangan bicara di negeri kita, di masa Nabi SAW. Antum tahu ada orang-orang munafikin. Jadi yang mencela agama Allah tuh ada dua. Yang pertama orang Muslim, zahirnya Islam, kita nggak tahu dia munafik atau dia nggak tahu, tapi zahirnya Islam. Yang kedua orang kafir. Masya Allah jemaah. Nah, ini ada pengumuman mobil yang harus dipindahkan. BM 1226 TL. Mobil apa ini? Kadangkala orang pinjam mobil jemaah, jadi nggak tahu dengan nomornya nih. Anak kalau ditanya nomor mobil anak kadangkala berapa? Wallahu a'lam. Ini BM 1226, mudah-mudahan orang yang tahu. Terus BM 1723 AJ, BM 1421 Cika. Nah ulangi lagi, BM 1226 1723 1421. Mohon digeser, ada keperluan mendadak jamaah ya. Baik. Sampai mana kita? Ini kalau ada iklan gini jadi lupa gitu. Sampai mana?
Iya. Penoda agama ada muslim, ada non muslim. Muslim sama kafir. Di masa Nabi SAW, kalau yang menodai agama itu orang muslim, itu dibiarkan sama Nabi SAW. Orang-orang munafikin nggak dibunuh. Mereka mengatakan, ya mencela para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu perutnya besar-besar, penakut mereka, macam-macam. Apakah mereka dibunuh? Tidak. Mereka tidak dibunuh. Itu orang-orang munafikin karena takut. Para sahabat tahu ada munafik. Bahkan tahu Rasul munafikin, siapa pemimpin orang-orang munafik. Anak kasih hadiah. Muhammad? Masa Muhammad namanya? Abdullah. Nah, kirim ke belakang. Masya Allah. Baik, apakah dia dibunuh? Enggak. Padahal kerjaannya sudah mencela agama Allah Jalla Jalla. Dia tidak dianu. Tapi kalau itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, Nabi SAW kirim para sahabat untuk membunuh mereka. Itu pada masa pemerintahan Islam. Seperti itu. Itu yang terjadi pada masa itu. Namun ada orang-orang yang zindiq. Orang-orang yang memang mencela Nabi SAW, yang hukumnya itu sudah yang dibunuh, ya hukumnya dibunuh. Apakah dihukum bunuh karena murtad atau karena sebagai hukuman buat dia karena mencela Nabi SAW? Ini perlu dilihat, jam. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang mencela agama Nabi SAW, pencelaannya seperti apa? Kalau seperti orang-orang munafikin yang ngomongannya nggak enak, ya umpamanya ada kisah di masa Nabi SAW yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berbuatlah adil Muhammad, engkau tidak berbuat adil. Itu dibiarkan sama Nabi SAW. Tidak dihukum pada waktu itu. Maka masalah ini kembalikan kepada para ulama. Ada orang-orang yang memang hukumnya dibunuh karena pencelaan dia, khususnya mencela Nabi SAW. Ada yang tidak. Orang-orang kafir sebagian sama Nabi SAW dikirim sahabat untuk membunuh mereka. Maka masalah ini serahkan kepada di negeri kita, bukan hukum Islam. Maka kita berusaha untuk memberikan pencerahan kepada umat tentang apa sikap kita. Kita membenci orang-orang yang mencela Nabi SAW. Apa tindakan yang bisa kita lakukan? Ya kita laporkan kepada pemerintah. Ikut laporkan fulan mencela. Jangan nunggu orang lain yang melaporkan. Sehingga nanti dicela, oh ini orang-orang yang ngaji nih, yang ngaji-ngaji sunnah nih, mereka tidak peduli. Tunjukkan kalau kita peduli. Dan memang itu hukum yang ada di negeri kita. Masya Allah. Antum tahu apa kata beliau? Waktu habis. Baik, sebentar lagi. Nah, aduh, sampai mana lagi jemaah? Tapi kembali kepada pencela. Ada pencela itu yang sampai tingkatan dibunuh. Ada pencela itu tergantung kondisinya, diserahkan kepada ulama. Tapi tugas kita bagaimana? Memberikan pemahaman kepada umat. Kemudian laporkan orang yang mencela kepada pemerintah kita. Jangan dibiarkan. Jangan nunggu orang lain yang melapor. Kemudian yang terakhir tentang akhwat boleh bertanya pada ikhwan yang alim. Kalau bertanya sebenarnya bertanya kepada orang yang alim. Mau ikhwan, mau akhwat, nggak ada masalah. Tapi hati-hati. Kadangkala akhwat tanya sama ikhwan yang alim, milih. Karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Maka tanya sama ustadznya. Tanya kepada orang yang hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang salah itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.